Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baik. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, berdoa terlebih dahulu. Silahkan Nak Ariel, pimpin doanya dulu Nak. Disiapkan di tempat duduk. Siap perhatian berdoa. Alhamdulillah ya, anak kelas 4 ketemu lagi sama Ibu di mata pelajaran apa? Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah berarti ya sehat, bisa hadir di sekolah. Alhamdulillah. Semangat kelas 4? Semangat. Supaya belajar kita lebih semangat dan berkonsentrasi, Ibu punya tepukan. Siap? Tadi saya bilang berikan satu tepukan. Kalian tepuk satu? Ya, seterusnya. Coba kita mulai. Beri satu tepukan. Beri dua tepukan. Beri tiga tepukan. Mari tepuk tangan bersama. Nah, kalau untuk satu tepukan pegang kepala, dua tepukan pegang hidung, tiga tepukan pegang telinga, oke? Beri satu tepukan. Beri dua tepukan. Beri tiga tepukan. Satu tepukan. Tiga tepukan. Dua tepukan. Oke, hebat. Anak-anak sekalian yang Ibu banggakan, masih ingat tidak dengan pembelajaran di minggu sebelumnya? Tentang apa materinya? Tentang bersuci dari haid. Apa bersuci dari haid itu? Bersuci setelah haid. Ya, bersuci dari haid itu bersuci setelah haid. Kita sudah memahami di minggu sebelumnya, 2 minggu kita pembelajaran mengenai bersuci dari haid. Nah, untuk pembelajaran di minggu sekarang, kita masuk ke bab 4. Di minggu ketiga ini kita masuk ke bab 4 ya. Bab 4 itu mengenai ihtilam. Kalian tahu ihtilam apa? Pernah mendengar ihtilam? Memang kemungkinan besar untuk anak-anak kelas 4 ini ya pasti belum mengalami ihtilam. Akan tetapi, nah kalian harus paham dari sekarang apa itu ihtilam. Insya Allah suatu saat pasti melewati masa ihtilam. Ihtilam itu anak-anak ya, kalau bahasa sederhananya mimpi basah. Nah sekarang kita gali apa itu ihtilam. Nanti kalian harus mengetahui pengertian ihtilam. Kemudian tujuan dari pembelajaran hari ini pun kalian harus selain daripada mengetahui pengertian ihtilam, kalian juga harus paham tata cara mandi wajib setelah ihtilam. Memang mandi wajibnya sama seperti yang kemarin kita pelajari setelah haid ya, tata caranya. Adapun yang jadi perbedaannya adalah dari niat ya, dari niat. Nanti juga kalian harus paham untuk laki-laki yang ihtilam apa saja yang boleh dia lakukan atau apa saja yang tidak boleh dia lakukan. Akan tetapi kalau memang nanti kalian mengalami ihtilam suatu saat, insya Allah pasti mengalami ihtilam sebagai tanda akhir balik, maka bersegeralah mandi wajib. Nah, karena memang kalau misalkan mengalami ihtilam tidak melaksanakan mandi wajib, maka ibadahnya tidak akan sah, sholatnya tidak akan sah. Nah, sekarang mati Ibu akan sediakan gambar
di layar ya. Sejak gambar kalian nanti amati gambar apa ini, oke? Nah, sebelumnya silahkan kalian buka catatannya terlebih dahulu. Ibu akan buat kelompok terlebih dahulu. Sebelum kalian mengamati, ibu buat kelompok dulu ya. Ini kelompok 1, berarti ini kelompok Ayu. Ini kelompok 2, kelompok Fajril. Kelompok 3, kelompoknya Syifa. Ini nanti kalian hasil diskusinya dicatat di kertas yang ibu bagikan ya. Tapi amati dulu ini. Silahkan kalian lihat ke arah layar yang ada di depan. Lihat ke depan, nak. Silahkan. Di sini ada gambar, kalian amati. Sambil dibaca, ini berupa gambar cerita ya. Mengenai permasalahan yang pasti tentang ikhtilaf. Silahkan baca, coba. Nah, setelah barusan kalian mengamati gambar permasalahan yang ibu sajikan dalam bentuk gambar cerita ya. Kalian sekarang amati dulu video yang ibu sajikan mengenai tata cara mandi wajib ya setelah ihtilam. Di sini juga nanti ada hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan bagi laki-laki ihtilam. Dan mengguyurkan air seperti mandi biasa. Saudara-saudari yang mulia, ketahuilah bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai batasan minimal tatanan air fardu yang harus dilakukan ketika mandi wajib. Di antaranya, sesungguhnya Perhatikan Cici. Coba perhatikan. umur. 2. Istinsyaq, yaitu memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. 3. Nah, mencuci itu seluruh ya. tubuh kami. Video tersebut memperlihatkan tata cara mandi wajib setelah ihtilam ya. Karena memang pada dasarnya sama mandi wajib itu dengan mandi biasa, hanya saja dengan ada niat ya kalau untuk mandi wajib. Dan kemarin seperti yang kita bahas juga seluruh tata cara setelah haid mandi wajibnya sama juga, hanya perbedaannya dari niat. Meratakan air ke seluruh tubuh, bagian mulut dan hidung termasuk dalam bagian tubuh yang harus dicuci. Al-fiqh al-madhahib al-arba'ah. Namun, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan, batasan minimal seseorang mandi wajib adalah berniat, kemudian membaca basmalah, kemudian meratakan seluruh tubuhnya dengan air sebanyak 1 kali, termasuk di dalamnya berkumur-kumur dan istinsyaq, asyar bermumti. Sehingga dalam hal ini Alhamdulillah kita sudah melihat mengamati gambar dan juga barusan mengamati video ya, minimak video yang ada di layar. Nah, sekarang sesuai dengan yang tadi kelompok ibu sudah bagi, kalian diskusikan mengenai permasalahan yang ada di gambar tadi. Kemudian mengenai hal yang disampaikan dalam video tersebut diskusikan sesuai kelompok masing-masing ya. Siap. Nanti hasil diskusinya ada yang mempresentasikan ke depan. Oke? Bagus. Nanti ada perwakilan. Sekarang silakan diskusikan terlebih dahulu. Coba silakan. Nah, ayo. Masih ingat ya tadi tentang gambarnya, permasalahan apa? Terus barusan di video juga tentang apa? Coba diskusikan. Ya. Masih ingat gak tadi gambarnya? Masih. Sok silakan ya. Diskusikan
Fadil atau sama siapa saja perwakilannya ya. Yang kelompok 3 ini bagaimana? Nah, silahkan diskusikan ya dengan teman-temannya. Nanti dipresentasikan boleh sama Jara, sama siapa juga boleh ya. Perwakilan saja. Alhamdulillah, sudah selesai belum? Sudah. Alhamdulillah ya, diskusinya sudah selesai. Sudah mendapatkan hasil? Sudah. Hasil diskusinya sudah didapatkan. Sekarang per kelompok silakan perwakilan saja maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke? Oke. Mau kelompok berapa dulu? Satu. Silakan kelompok 1 diwakili saja sama Neng Ayu yang cantik. Ayu. Ya, silakan. Yang lain simak ya. Nanti ada sesi tanya jawab atau menanggapi. Kalau misalkan kalian ada yang belum paham mengenai yang disampaikan oleh kelompok 1, silakan ditanyakan. Nanti mereka akan menjawab. Silakan Neng Yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian istilah secara bahasa. Istilah berarti bermimpi. Menurut istilah, mimpi yang menyebabkan keluar air mani atau sperma sebagai tanda seorang anak yang sudah balik. Istilah juga sering disebut mimpi basah. Mimpi mati setelah ihtilam adalah wajib, namun salah satu dari hadas besar, dan untuk menyucikannya seorang yang berhadas diwajibkan untuk mandi besar. Ya, tepuk tangan untuk Ayu. Silakan duduk dulu, silakan. Ya, siap-siap mau kelompok berapa dulu yang mempresentasikan? Dua. Silakan kelompok 2 maju. Risma. Boleh. Silakan Riz, yang keras. Tata cara mandi wajib. Cara bersuci dari hadas besar dapat dilaksanakan dengan mandi wajib. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Tepuk tangan buat teman kita. Nah, silakan sekarang untuk kelompok 3 maju. Ya, silakan kelompok 3 maju. Neng Queen, Ratu, silakan. Hal-hal yang dilarang untuk laki-laki. Ihtilam 1 dilarang sholat, Silakan. 2 dilarang berdiam diri di masjid, 3 dilarang tawaf di Ka'bah, 4 dilarang membaca Al-Quran, 5 dilarang menyentuh atau mushaf. Hal-hal yang diperbolehkan bagi laki-laki. Ihtilam 1 diperbolehkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 diperbolehkan ihram dan Perhatikan temannya ya. di padang Arafah, 3 diperbolehkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 diperbolehkan belajar ilmu agama, 5 diperbolehkan mendengar cemara atau Al-Quran atau membaca Al-Quran. Tepuk tangan buat teman kita. Silakan. Sekarang, nah, kalian sudah mempersiapkan pertanyaan barusan? Mau bertanya ke kelompok mana? Sudah disiapkan? Sudah, ya. Sekarang kita ke sesi tanya jawab ya. Bagus, kalian barusan yang maju ke depan sangat bagus. Yang juga kelompoknya
Ibu akan jelaskan di dalam bentuk PowerPoint. Kalian masih tetap lihat ke layar. Sambil Ibu menjelaskan, kalian juga memahami. Kalian baca ya. Pengertian dari ihtilam itu, ihtilam berarti bermimpi. Kalau secara bahasanya, ihtilam itu bermimpi. Kalau setelah istilahnya, ihtilam itu mimpi yang menyebabkan keluarnya air mani atau sperma anak sudah balik. Tadi sering disebut mimpi basah. Hukum mandi wajib setelah ihtilam itu wajib. Ihtilam termasuk salah satu hadas besar. Tata cara mandi wajib setelah ihtilam pada dasarnya sama ya. Sama dengan pas waktu tata cara mandi wajib setelah haid. Waitul ghusla lirafil hadatsil akbari fardolilah ilah. Nah, pertama membaca basmalah itu sunnah ya. Kemudian membersihkan kedua telapak tangan. Membersihkan kedua telapak tangan itu juga sunnah. Kemudian menghilangkan kotoran yang ada pada badan. Itu juga sunnahnya, tetapi harus dilaksanakan supaya mandi wajib kita sempurna. Segera mandi wajib tentu saja. Kemudian yang dilarang dan diperbolehkan untuk laki-laki yang ihtilam. Yang pertama tentu saja dilarang melaksanakan sholat. Kedua dilarang berdiam diri di masjid. Kemudian dilarang tawaf di Ka'bah. Itu juga dilarang. Untuk hal-hal yang diperbolehkan di sini, diperbolehkan zikir kepada Allah. La ilaha illallah itu boleh ya. Dan zikir-zikir lainnya itu boleh. Diperbolehkan. Kemudian yang kedua diperbolehkan ihram dan wukuf di padang Arafah. Yang tidak boleh itu tawaf ya. Kalau ihram, wukuf itu diperbolehkan. Kemudian diperbolehkan berdoa kepada Allah, tentu saja. Berdoa itu diperbolehkan baik untuk laki-laki yang ihtilam ataupun kemarin untuk perempuan yang sedang haid. Itu juga diperbolehkan. Kemudian diperbolehkan belajar ilmu agama. Boleh. Tolak ilmu boleh. Kemudian diperbolehkan mendengar ceramah atau mendengar bacaan Al-Quran. Kalau mendengarnya boleh, hanya saja tidak boleh membaca dan sambil membaca itu tidak boleh ya. Karena memang dalam keadaan tidak suci badannya, dalam keadaan berhadas besar. Nah itu dia ya, hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang bagi laki-laki yang ya. Jadi kesimpulannya ihtilam itu apa? Bermimpi. Setelah istilahnya apa coba? Ya, keduanya air mani atau sperma. Nanti di pertemuan minggu yang akan datang kita akan masuk kepada prakteknya. Kita akan mempraktekkan ya tata cara mandi wajib setelah ihtilam. Siap? Siap. Praktekkan mengenai tata cara mandi wajib ya. Mandi wajib itu yang mencakup untuk haid juga ya, untuk ihtilam juga. Nanti kita praktekkan. Berdiri deh semua, berdiri. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati goyang-goyang. Kalau kau senang hati goyang-goyang. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati goyang sampai bawah. Sampai bawah. Oke. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Ibu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Semoga menjadi ilmu yang berkah untuk semua. Sebelum ditutup kita berdoa dulu, membacakan doa kifaratul majlis. Silakan Ril dipimpin dulu. Siapkan Ril. Disiapkan di tempat duduk, siap perhatian, sudah mulai. Bismillah.